Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 12. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat ya, sekarang kalian sudah ada di kelas 12. Ibu harap semoga kalian lebih semangat lagi belajarnya dan nilai-nilainya juga lebih baik lagi dari sebelumnya. Insya Allah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kalau kemarin di kelas 11 Ibu hanya mengajar sejarah peminatan, maka di kelas 12 ini Ibu juga akan mengajar sejarah Indonesia. Kita langsung ya. Untuk bab 1 di sejarah Indonesia ini kita akan membahas mengenai perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Namun sebelum masuk ke materinya, Ibu ingin menjelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun, DITI, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan G30 SPKI. Yang kedua, mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Yang ketiga, merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain PKI Madiun, DITI, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan G30 SPKI. Dan yang terakhir, menuliskan peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1948 sampai 1965. Bagian A, perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Diawali dengan disepakatinya perjanjian Renville yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kemudian dibentuknya kabinet baru dengan Mohatta sebagai Perdana Menteri. Namun, Amir Syarifuddin beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan penggantian kabinet tersebut. Kemudian Musso menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Sementara perhatian semua pihak pro-pemerintah konsentrasi pada pemulihan Surakarta pada tanggal 18 September 1948, PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Tapi kemudian pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh pasukan TNI Indonesia, Musso tewas dan Amir Syarifuddin dihukum mati. Kemudian yang berikutnya adalah Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disebut DITI. DITI ini terjadi di beberapa daerah. Seperti yang pertama ini, Gerakan DITI di daerah Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini terjadi karena sesuai perjanjian Renville, pasukan TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Namun, Kartosuwiryo menolak. Pemerintah melakukan operasi militer dan pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Operasi ini berhasil berkat Divisi Siliwangi, Kompi C, Batalion 328 Kujang II. Kemudian Gerakan DITI di Jawa Tengah. Gerakan DITI Jawa Tengah bagian utara dipimpin oleh Amir Fattah, sedangkan di bagian selatan oleh Kiai Sumolangu atau Muhammad Mahfuz Abdul Rahman. Gerakan ini dihancurkan TNI pada bulan April 1952. Pasukan ini mengadakan operasi kilat yang dinamakan Gerakan Banteng Negara atau GBN yang dipimpin Kolonel Sarbini.
Selanjutnya dilaksanakan Operasi Guntur pada tahun 1954. Gerakan DITII di Jawa Tengah dapat dihancurkan setelah gerakan DITII di perbatasan Pekalongan Banyumas dihancurkan. Kemudian yang ketiga, gerakan DITII di Kalimantan Selatan. Gerakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memproklamasikan NII pada tanggal 10 Oktober 1950 dengan disertai kesatuannya yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pemerintah melaksanakan operasi militer sehingga Ibnu Hajar ditangkap dan diadili oleh Mahkamah Militer dengan hukuman mati pada tanggal 22 Maret 1965. Yang berikutnya, gerakan DITII di Sulawesi Selatan. Kemunculan gerakan DITII dipimpin oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan disebabkan ingin menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh satuan-satuan pasukan TNI. Dengan demikian, pemberontakan yang dipimpinnya itu berakhir. Kemudian gerakan DITII di Aceh. Gerakan ini dipimpin oleh Daud Bereh. Setelah perang kemerdekaan daerah Aceh sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi keresidenan. Kebijakan tersebut ditentang oleh Daud. Pada tanggal 17-28 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan oleh Kolonel Jasin, Pangdam 1 dan berakhir secara damai. Kemudian pemberontakan yang berikutnya adalah Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan ini dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil yang adil dan bijaksana. Tujuan gerakan ini sebenarnya untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia yang memiliki tentara sendiri pada negara-negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian berikutnya ada gerakan pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz di Makassar adalah sikap penolakan terhadap masuknya pasukan APRIS yang berasal dari TNI ke Makassar. Akibat dari serangan Andi Aziz yaitu, pertama, kota Makassar dapat dikuasai. Kedua, objek vital seperti lapangan terbang, kantor telekomunikasi, dan pos polisi militer dikuasai. Yang ketiga, ditawannya Letkol Ahmad Yunus Mokoginta. Dan yang terakhir adalah pengunduran diri Insinyur PD Diapara sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur. Kemudian ada juga Gerakan Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada tanggal 25 April 1950 di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang dilakukan oleh Somakil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Dalam pertempuran memperebutkan benteng New Victoria, Letkol Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Tanggal 2 Desember 1963, Dr. Somakil berhasil ditangkap. Selanjutnya, tanggal 21 April 1964, diadili oleh Mahkamah Militer Laut Luar Biasa dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian ada juga Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Semesta, PRRI atau Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan dengan pembentukan Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Pemerintah kemudian melancarkan operasi militer untuk menumpas PRRI dengan A. Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani, B. Operasi Tegas dipimpin Letkol Kaharudin, dan yang C. Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo. Baik anak-anak, untuk tugas nanti Ibu berikan di Google Classroom ya. Untuk tugasnya nanti buat biografi singkat tentang 7 pahlawan revolusi. Tugas boleh diketik atau ditulis tangan dan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk kodenya nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing.
Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.